renungan kita, aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Tetapi ketika mereka sakit, aku memakai kain kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doa, kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku yang sakit, demikian aku berlaku. Seperti orang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikian aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. Saudara bisa baca ulang bagian yang saya baca tadi dari Mazmur 35. Ada semacam pengakuan dan laporan keadaan diri dari pemazmur kepada Tuhan. Dia melaporkan kepada Tuhan tentang persoalan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar dia. Melaporkan tentang pengalaman yang mereka dapatkan, yang pemazmur dapatkan, yang orang-orang di sekitar pemazmur juga dapatkan. Dia merasakan bahwa ada satu keadaan, aku bersorak-sorak karena Tuhan melepaskan. Aku bersorak-sorak karena Tuhan melepaskan orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi mereka. Itu sikon pemazmur. Tapi pada bagian lain dari Mazmur 35 diungkapkan bahwa ketika orang-orang sakit atau mengalami malapetaka, pemazmur ikut bersimpati, ikut empati, bahkan ia berpihak kepada orang-orang yang menderita seperti itu. Sehingga dia mengatakan bahwa aku menjadikan mereka seolah-olah temanku, sahabatku, saudaraku yang sakit. Nah, coba saudara lihat dalam Mazmur 35 ayat 15, disebutkan di sana bahwa tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka. Mereka tertawa, mereka berkerumun, mereka mengolok-olok aku. Saudaraku, itu yang terjadi bukan dalam kadang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, bukan? Berapa banyak tangan dan kaki kita, nasihat kita berikan pada orang lain. Bahkan isi dompet pun kita gunakan untuk membantu orang yang meminta pertolongan. Ya. Bahkan berapa banyak di antara kita yang berhasil menjadikan orang lain berhasil, sukses, kaya, untung, atau bahkan menduduki jabatan yang tinggi. Semuanya bisa terjadi, bukan? Atau ketika kita berpihak kepada orang yang sengsara, orang yang menderita, dan kita ikut berjuang untuk mereka. Namun bisa saja juga terjadi pada diri saudara dan saya, saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan juga saudara-saudara dalam kemanusiaan. Bisa saja terjadi dalam hidup dan kehidupan kita bahwa ketika aku tersandung jatuh, ketika kita mengalami permasalahan hidup dan kehidupan kita, betul-betul butuh uluran tangan orang lain. Kata pemazmur mengatakan bahwa ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka.
Mereka menganggap kita sebagai orang yang tidak dikenal, tidak mengenal kita. Realitas seperti itu mungkin saja saudara pernah alami. Pengalaman pahit seperti itu mungkin saja saudara dan saya 1 kali, 2 kali, 3 kali atau berulang kali kita alami. Maka seringkali saya katakan bahwa ketika kita susah, ketika kita butuh pertolongan, ketika kita dalam keadaan yang terjepit, jangan sekali-kali menghubungi orang yang pernah kita tolong. Jangan menghubungi orang yang pernah kita bantu. Jangan pernah menghubungi orang yang menurut kita ia mengingat kita, karena kita pernah ikut andil dalam keberhasilan mereka. Biarlah mereka tahu sendiri dari orang lain. Karena ketika kita mencoba untuk menghubungi seperti itu, maka bisa saja terjadi dia tidak punya waktu untuk kita. Atau paling parah, dia melupakan siapa kita yang menghubungi mereka. Pengalaman saya juga seperti itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Cukup kita datang pada Tuhan dan membawa hidup dan kehidupan kita ke hadapan Tuhan. Kita bercerita kepada Dia bahwa inilah hidup dan kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dengan cara yang tidak terduga. Amin. Tuhan di surga, kami berdoa bahwa pada hari ini kami dikuatkan oleh firman dan ayat-ayat Tuhan. Biarlah itu berlaku dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Mari bersama-sama semua orang Indonesia disiplin pakai masker, jaga jarak dalam rangka